Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kami bahas di sini adalah cek posisi Anda 5 kriteria guru honorer yang akan digeser oleh penempatan P3K Guru 2023. Jadi sebelumnya kami pernah membahas bahwa tidak ada geser-menggeser teman-teman ya, di seleksi P3K Guru 2023. Guru non induk tidak bisa menggeser guru induk di suatu sekolah ya teman-teman ya, itu betul. Tapi di sini ada ketentuan atau ada semacam 5 kriteria teman-teman ya, yang mengisyaratkan bahwa guru honorer di posisi ini itu bisa saja tergeser teman-teman ya pada saat penempatan P3K Guru 2023. Oke teman-teman ya, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. 5 kriteria guru honorer yang akan digeser oleh penempatan P3K Guru formasi tahun 2023. Langsung yang pertama teman-teman ya. Yang pertama adalah digeser pemenang dari sekolah induk yang sama. Nah, jadi ini bisa teman-teman ya. Kenapa bisa? Karena akan terjadi persaingan antara guru honorer induk yang memungkinkan kalau misalkan jumlah formasinya itu lebih sedikit daripada jumlah pelamar sesama guru induk, itu bisa saja ada salah satunya yang tergeser. Tapi catat teman-teman ya, tergesernya itu bukan dalam artian dikeluarkan dari sekolah, tapi misalkan kehilangan posisi sebagai guru kelas misalkan kalau di SD. Nah, itu maksudnya ya, jadi digeser pemenang dari sekolah induk yang sama. Contoh misalkan ya, guru kelas SD kelas 1 sampai 6 itu dipegang oleh PNS, tapi ada salah satu guru yang tidak pegang kelas ya, ada salah satu guru yang tidak pegang kelas, sedangkan satunya lagi honorer itu pegang kelas. Nah, pada saat selesai P3K Guru, ternyata yang menang rankingan itu guru honorer yang tidak pegang kelas di salah satu sekolah itu, sedangkan yang kalah rankingan yang sebelumnya dia mengajar sebagai honorer ya, otomatis posisinya itu bisa akan digantikan oleh guru honorer induk juga, guru honorer sesama induk yang sama di sekolah tersebut teman-teman ya. Logikanya seperti itu ya, itu yang harus teman-teman pahami. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Contohnya seperti ini, kita buat sebuah ilustrasi teman-teman ya. Kita buat sebuah ilustrasi. Nah, ini dia teman-teman ya. Misalkan ini ada salah satu sekolah namanya SD Mawar ya. Nah, yang mana kalau kita lihat guru kelas 1 dipegang oleh PNS, guru kelas 2 dipegang oleh guru honorer berstatus P4, kemudian guru kelas 3 dipegang oleh P3K, kemudian guru kelas 4 dipegang oleh PNS, guru kelas 5 dipegang oleh PNS, dan apa ya teman-teman ya, guru kelas 6 juga dipegang oleh PNS, tapi ada salah satu guru yang tidak pegang kelas karena dia mapel bahasa Inggris, dia posisinya P3. Dan di tahun 2023 itu teman-teman ya, bahasa Inggris itu sudah linear dengan guru kelas. Nah, pada saat peringkingan nilai dan urutan kategori, ternyata bahasa Inggris ini menang teman-teman ya, karena dia P3, sedangkan yang pegang kelas di sekolah yang sama itu adalah P4. Sehingga nanti di penempatan itu, guru bahasa Inggris yang berstatus P3 itu akan mengisi formasi di SD Mawar teman-teman ya, dan memegang kelas 2 misalkan ya, sedangkan P4 otomatis tersingkir ya, atau tergeser, tapi tergesernya itu tidak dikasih keluar dari sekolah seperti itu. Nah, seperti itu maksudnya digeser pemenang dari sekolah induk yang sama. Nah, jadi yang bisa saling menggeser itu adalah apabila teman-teman berada di sekolah induk yang sama. Jadi itu ya kriteria yang pertama yang bisa tergeser, digeser pemenang dari sekolah induk yang sama. Kemudian yang kedua adalah guru honorer tidak terdaftar di Dapodik ya. Jadi kalau misalkan anggaplah di sekolah A ya, anggaplah di SD A misalkan
ya, ada salah satu guru honorer yang ternyata tidak terdaftar di Dapodik. Otomatis guru honorer ini tidak mengikuti seleksi P3K, teman-teman ya. Dia honor sebenarnya di SDA, tapi ternyata dia tidak terdaftar di SDA. Otomatis nanti posisinya akan tergeser oleh guru honorer induk atau guru honorer dari sekolah lain. Kenapa? Karena dia memang tidak terdaftar di Dapodik meskipun statusnya guru honorer di sekolah A, tapi karena dia tidak tervalidasi di data Dapodik, berarti otomatis dia bisa tergeser oleh peserta lain, teman-teman ya. Jadi kriteria yang kedua yang bisa tergeser adalah guru honorer itu tidak terdaftar di Dapodik. Kemudian yang ketiga adalah guru honorer jenis PTK bukan guru di Dapodik. Nah, ini yang sebuah kesalahan fatal sebenarnya, teman-teman ya. Karena posisinya adalah dia adalah guru honorer, tapi ternyata di Dapodik itu jenis PTK-nya itu bukan guru, bisa jadi jenis PTK-nya adalah tenaga administrasi atau pustakawan, teman-teman ya. Padahal sebenarnya dia adalah seorang guru honorer. Nah, kalau posisi teman-teman guru honorer tetapi jenis PTK-nya bukan guru di Dapodik, itu bisa tersingkir, teman-teman ya. Itu bisa tergeser posisinya sebagai guru honorer apabila penempatan P3K guru 2023, karena otomatis dia tidak mengikuti seleksi P3K. Artinya dia tidak tervalidasi di data SSCASN ya. Jadi otomatis guru honorer jenis PTK bukan guru di Dapodik itu bisa saja tersingkir, teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Oke, kemudian yang keempat, teman-teman ya, yang keempat adalah guru honorer jenis PTK guru Dapodik tapi ijazah tidak memenuhi syarat. Ini kalau teman-teman adalah seorang guru honorer jenis PTK, teman-teman di Dapodik itu juga adalah guru, tapi ijazah teman-teman tidak memenuhi syarat, anggaplah tidak linear dengan formasi jabatan yang ada, atau misalkan ijazah teman-teman itu masih ijazah D3 misalkan, ataupun D2 atau bahkan SMA, maka otomatis posisi teman-teman ketika penempatan P3K guru 2023 itu sangat memungkinkan terjadinya pergeseran, teman-teman. Itu sangat memungkinkan terjadinya pergeseran. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Kenapa? Karena data Bapak Ibu itu error, tidak tervalidasi di data Kemendikbudristek. Kenapa? Karena ijazah teman-teman itu tidak memenuhi syarat, sehingga otomatis akan ada pelamar yang bisa mengisi posisi teman di salah satu sekolah. Karena memang teman-teman tidak memenuhi syarat dari segi ijazah. Logikanya seperti itu ya. Anggaplah ijazah teman-teman D2 ya, belum lanjut S1. Itu yang bahaya sebenarnya, teman-teman ya. Oke. Jadi guru honorer jenis PTK guru Dapodik tapi ijazah tidak memenuhi syarat. Kemudian yang kelima, teman-teman, adalah guru honorer tergantung nasibnya setelah mutasi. Nah, ini juga sangat berbahaya. Misalkan teman-teman mutasi dari negeri ke swasta atau dari swasta ke negeri, itu terkadang itu tidak mulus, teman-teman. Ada beberapa hambatan yang menyebabkan data teman-teman itu bermasalah, sehingga pada saat penempatan nanti posisi teman-teman itu terancam. Bisa saja teman-teman tergeser oleh peserta lain. Alasannya kuat karena data teman-teman itu belum valid antara di sekolah A atau di sekolah B, atau nasib teman-teman itu tergantung setelah terjadinya mutasi. Ini poin 5, ini masih bisa diantisipasi secepatnya, teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman mengalami hal seperti ini. Oke, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.